Mas Ibnu, wajar tidak sih kasus peretasan itu terjadi misalnya sebelum pemilu, sudah pemilu, mau pergantian kepemimpinan untuk negara-negara lain? Kalau kasus peretasan dengan motif politik di negara lain itu banyak ya, terutama di Amerika Selatan. Di Amerika Selatan ini kan beberapa negara itu pemilunya sudah pemilu elektronik, seperti di Brazil, Kolombia, sehingga untuk mengubah hasil pemilu itu juga salah satu yang dilakukan oleh para pesertanya itu saling hacking. Jadi nggak cuma satu pihak, jadi antar pihak itu juga melakukan saling retas. Nah, yang dilakukan itu ada yang mengubah data, dan juga ada yang untuk mencuri informasi dari pihak lawan. Dan itu di Amerika Latin ya itu sangat banyak. Nah, terus kalau kita tarik lagi di tahun 2016, waktu pemilu Presiden Amerika Serikat ya, waktu itu Hillary Clinton lawan Donald Trump juga kan ramai diisukan bahwa ada campur tangan Rusia dalam hasil pemilu di Amerika tersebut. Bahkan kalau kita tarik di tahun 2007, itu bukan hanya terkait pemilu, peretasan ya, oleh waktu itu dituduhkan kepada pihak Rusia yang meretas seluruh wilayah Estonia. Estonia ini kan negara paling terdigitalisasi di dunia saat ini. Negara paling modern lah untuk urusan digitalisasi, dia akhirnya lumpuh karena diretas oleh sekelompok hacker yang cukup mahir dari Rusia. Jadi memang kasusnya cukup banyak seperti itu. Kalau dari Mas Farhan sendiri bagaimana? Kira-kira ada alasan politis tidak sih kalau dari indera analisis dari Komisi 1 DPR? Ini mau pergantian kepemimpinan, masih ada pilkada serentak juga? Dugaan sih ada ya, bahkan teorinya ada yang bilang katanya ini sebetulnya adalah upaya untuk menghilangkan jejak pencurian data dari profil kesejahteraan sosial, di mana profil kesejahteraan sosial ini memungkinkan kita untuk mengetahui di mana saja titik-titik yang memungkinkan kita sebagai peserta pemilu pilkada dalam hal ini itu bisa mengetahui siapa saja di mana yang bisa kita beri money politics dan berapa nilainya supaya efektif. Gitu. Oke. Mas Alfons, berdasarkan profil dari kesejahteraan sosial ini, maka bisa dibikin mapping gitu. Itu data yang dicurinya itu. Setelah di-copy, data itu dibalikin lagi dan diberikan kuncinya. Jadi sebetulnya yang bayar si Brad Cipher ini bisa jadi adalah orang-orang yang memang ingin ngeborong kemenangan di pilkada. Tapi sekali lagi itu hanya obrolan konspiratif belaka. Saya tidak bisa mengkonfirmasi bahwa itu betul atau tidak. Oke, kita tanya langsung pada pakarnya. Kalau Mas Alfons, masuk akal tidak teori konspirasi itu untuk pemenangan pilkada serentak dan motif politis lainnya? Kalau saya yang jadi orang yang memiliki kepentingan itu, jika ingin mengubah data itu, lalu saya memilih cara menyewa peretas untuk meretas PDN, kayaknya agak bodoh. Kenapa? Karena ini terlalu hingar-bingar. Seluruh mata ini tertuju sekarang ke PDN. Lalu saya mengubah itu. Saya secara teknis, menurut saya, lebih mudah diam-diam mengubah data itu tanpa diketahui daripada perlu menyewa Brad Cipher untuk mengenkripsi lalu mengubah data itu dibalikin yang secara teknis tuh tidak mudah dan sekarang semua mata tertuju ke sana dan secara teknis sangat sulit. Jauh lebih mudah diam-diam saja. Kalau saya mau ubah ya saya lakukan hal yang diam-diam, mengubah satu dua server gampang. Ini ribuan server, terus mungkin taunya aja mana servernya aja butuh waktu gitu. Lalu perlu mengubah itu gitu loh. Itu bagi saya terlalu beresiko jika saya berada dalam posisi orang yang ingin mengubah data ya. Lantas apa motivasi paling logis menurut Mas Alfons? Saya berpacu pada fakta saja bahwa memang Brad Cipher pembuat ransomware setiap kali ada celah keamanan khususnya sekarang di VMware, di SXI, mereka melakukan scanning lalu dicari sasaran yang paling gemuk, yang paling seksi. Ya kebetulan PDN ini dan lemah dan bisa dimasuki. Indonesia ini pengakses internet nomor 4 terbesar di dunia.
sesudah Amerika ya, Cina, India, Amerika, nomor 4 tuh Indonesia gitu. Iya. Dan datanya luar biasa banyak dan tidak dipertahankan dengan baik. Dan kalau saya jadi penyerang, ya yang gampang saya sikat dulu, apalagi datanya ada 6 ribuan gitu loh. Jadi saya pribadi tidak melihat ada faktor-faktor yang terlalu konspiratif di sini ya. Yang jelas memang kelemahan pengelolaan. Lalu kita belajarlah, karena dari 2002-2003 ini seluruh data kita sudah kemana-mana. Data kependudukan, data KK, data pemilikan kendaraan bermotor, data kesehatan, data pendaftaran ponsel. Jadi dengan satu nik saja kemarin Bjorka bisa dapetin semua data ini. Jadi sebenarnya data kita sudah go public gitu loh. Lalu sebenarnya kalau diambil, katakan diambil nih oleh Pertas di Brand Cyber, dia tuh dapat value apa lagi, data apa lagi yang perlu bocor lagi gitu loh. Sebenarnya saya susah melihatnya, kecuali data yang sangat rahasia, data negara atau apa. Jadi kalau data-data yang lain, kita sudah go public dan kita sudah menderita atas itu. Kita banyak terima telemarketer, banyak kejahatan-kejahatan, itu karena kebocoran data sebenarnya. Baik, terima kasih Mas Alphonse, terima kasih Mas Ibnu, terima kasih Mas Farhan. Intinya bahwa dari narasumber saya di sini bahwa tanpa adanya orang dalam atau dengan orang dalam, arsitektur dari PDNS ini memang lemah. Ini tugas dari pemerintah untuk memperketat lagi, melebih amankan lagi, bahkan juga pemulihan harus dengan cepat, pemirsa.